Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi amdil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan ini saya kembali bisa membuat video singkat ini, dan mudah-mudahan pada nantinya bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak dari kawan-kawan kita, dari saudara kita, sahabat kita, anak-anak kita yang menanyakan, ada yang bunyinya seperti ini, guru, bagaimana caranya uang yang ada di dompet kita tidak habis-habisnya. Ada juga yang menanyakan, Ustadz, bagaimana agar duit di dompet kita selalu bertambah. Dan ada juga yang bertanya, Abah, bagaimana agar uang kita selalu berkah? Seperti itu. Berawal dari kisah saya sendiri, yang mana waktu itu mondok di pesantren. Nah, jadi saya di sini saya jawab melalui channel ini saja, biar sekalian yang mendengar dan mudah-mudahan nantinya ada manfaatnya. Nah, saya bukan dari keturunan orang yang boleh dibilang mampu saat itu. Ibu saya adalah seorang buruh tani. Ayah saya meninggal sejak usia saya sekitar 7 tahun. Nah, jadi dapat dibayangkan bagaimana kehidupan kami saat itu. Tapi dengan tekad yang kuat, ibu saya bisa menyekolahkan saya sampai alhamdulillah saya menjadi seorang guru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Kembali ke cerita saya tadi, coba dapat kita bayangkan bagaimana ibu saya itu tidak mau menyekolahkan saya di sembarang sekolah. Jadi harus pesantren, harus sambung lagi pesantren ini, sambung lagi pesantren ini. Sedangkan yang menyekolahkan saya itu cuma beliau sendiri, bukan seorang bos, bukan seorang apa, cuma buruh tani. Kalau ada orang minta bersihkan ini, itu, dan lain sebagainya. Beda dengan anak-anak sekarang ini yang tanda kutipnya anak orang yang mampu, punya segalanya, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau sekolah. Nah, di situ alhamdulillah dari uang hasil kiriman ibu saya itu tidak terpakai, bahkan bisa lebih. Bahkan di pesantren itu saya sering meminjamkan uang saya ke teman-teman saya, padahal yang dipinjamkan itu bapaknya waktu dulu aja sudah punya mobil. Kalau saya boro-boro punya mobil, sepeda aja tidak ada, sepeda bukan sepeda motor, sepeda aja tidak ada. Ya, suatu kebanggaan saya bisa memberi pinjaman hampir 25% anak-anak santri itu saya pinjami uang. Nah, di situ waktu itu saya tingkatan terendah ya, waktu
itu mondok pesantren diniyah lah, sebelum mondok ya, pesantren diniyah, itu pernah mendengar kata seorang guru, seorang ustadz, apabila mau uangnya tidak habis-habis, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim 19 kali setiap selesai sholat. Nah, dari situ saya mencoba mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali setelah selesai salat. Saya tidak bertanya di mana dasarnya dan lain sebagainya, karena Bismillahirrahmanirrahim saya anggap suatu hal yang baik. Maka dari itu setelah saya mengamalkan, ada waktu dulu, ini ceritanya puluhan tahun yang lewat ya, apabila ibu saya mengasih saya 10.000, saya tabung. Terus ada dikasih lagi, saya tabung. Terkadang baru setengah bulan ada teman saya yang mau minjam 5.000. Ini ceritanya 5.000 waktu dulu, bukan sekarang. Nah, saya pinjamin karena katanya dia sudah kehabisan uang. Saya pinjamin uang yang 5.000 tadi. Terus orang tuanya datang ke pesantren, dia mengasih ke saya terkadang 6.000, 7.000. Saya sebetulnya tidak meminta lebih, dia aja yang mau mengasih. Terkadang saya menolaknya, dia memberi lagi, ini katanya memberi bukan yang tadi. Nah, ya terpaksa saya terima, tapi saya tidak mentargetkan harus bayar segitu. Nah, terus ada lagi teman yang minjam. Akhirnya apa? Akhirnya karena kita bagus dengan teman, ada yang belikan makanan, ada yang belikan apa. Bahkan ini yang saya sangat terharu, baju-baju saya pun dibelikan ustadz waktu itu, dibelikan guru, baju, alat-alat sekolah, dan dari kawan-kawan juga memberi baju dan lain sebagainya. Sehingga waktu saya lulus, saya berhasil keluar dari pesantren, alhamdulillah tabungan itu bisa untuk membeli sepeda motor ala kadarnya. Nah, beda dengan yang lain, ya habis uangnya, kalau saya tidak. Untuk bayaran bulanan ya dari situ, tabung keluarkan, tabung keluarkan. Nah, dari situ cerita saya berlanjut ke sekarang ini. Alhamdulillah, sekarang ini saya pun merasa alhamdulillah, kalau dibilang kaya itu ya tidaklah. Ya saya merasa mampu lah. Nah, jadi daripada itu saya mengharapkan kepada kawan-kawan, anak-anakku sekalian, kalau merasa rezekinya kurang lancar, kalau merasa uangnya kurang lancar, dompetnya selalu kosong, perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim minimal 19 kali setelah selesai sholat. Lebih baiknya sebanyak-banyaknya. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.